Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Seorang anggota keluarga Xiao bergumam melihat energi di sekitarnya yang sedang berkumpul dengan cepat. Orang ini namanya adalah Xiaoyan. Dia sangat kuat, ucap seorang wanita yang sedikit genit menatap ruangan membentuk pusaran energi. Ternyata dia adalah Xiaoyan. Aku awalnya tidak percaya rumor tentangnya. Namun melihat sekarang sepertinya itu benar, ucap 3 orang lain dari kelompok keluarga Xiao di samping wanita itu. Jangan berbicara terlalu keras. Jika leluhur mendengarnya, kita akan berada dalam masalah, ucap wanita itu. Di sisi lain, pandangan Xiaoli masih menatap rumah yang terbungkus energi di kejauhan. Dia berkata, "Kupikir anak ini hanya memiliki keberuntungan yang besar. Namun sekarang tampaknya itu bukan hanya keberuntungan," ucap Xiaoli. Ini sudah mendekati 30 hari sejak Xiaoyan memasuki kultivasinya bukan? Ucap beberapa penatua di samping Xiaoli. Awalnya mereka berpikir bahwa Xiaoyan hanya beruntung karena memiliki api roh kekacauan dan naga petir. Tetapi sekarang pandangan ini mulai berubah. 20 hari untuk latihan pertama adalah sesuatu di luar dari jangkauan. Tetapi anak laki-laki di kamar itu benar-benar melakukannya. Di hati setiap keluarga Xiao, bahkan jika Xiaoyan hanya berlatih selama 20 hari, dia akan menjadi murid inti di klan dan mendapatkan pelatihan kunci. Tetapi hingga sampai sejauh ini Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ini merupakan sesuatu di luar dugaan mereka para tetua agung klan Xiao. Di ruang yang dikelilingi oleh energi, menara emas melayang naik dan turun, mengungkapkan nafas yang kuat di menara emas ini. Nafas yang telah meningkat selama 20 hari dan terus meningkat karena Xiaoyan yang masih berlatih. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk budidaya. Dan tentu saja Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia tidak tahu bahwa hampir semua orang dari keluarga Xiao mengawasinya. Itu adalah masa yang sangat penting bagi keluarga Xiao. Ini adalah catatan pertama dari praktik pertama kaisar pertempuran yang diciptakan oleh generasi pertama keluarga Xiao. Catatan waktu itu juga merupakan kebanggaan bagi keluarga Xiao. Dan kaisar Xiaoyan baru ini mendekati catatan ini. Lagi pula itu tidak pernah dipecahkan selama puluhan ribu tahun. Pusaran energi di Dantian terus melepaskan isapnya. Sumber energi kekaisaran yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan dikendalikan oleh nyala api warna-warni di dalam tubuh Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, isap yang tersebar di pusaran menjadi semakin kuat. Pengisapan energi ini berlanjut selama hampir 3 hari akhirnya dan secara bertahap mulai melemah. Dengan melemahnya isapan pusaran energi yang terbentuk di seluruh tubuh Xiaoyan, itu secara bertahap memudar sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada saat ini Xiaoyan sudah mencapai 29 hari untuk latihan pertamanya. Di luar rumah saat ini sudah penuh dengan semua orang dari kelompok keluarga Xiao. Dengan kata lain hanya kurang 1 hari lagi Xiaoyan akan melampaui catatan sejarah keluarga Xiao. Rekor yang ditetapkan oleh leluhur Xiao. Bisakah Xiaoyan memecahkan rekor ini hari ini? Dari kelihatannya ini sudah mencapai akhir batas dari latihan Xiaoyan. Ucap banyak orang dari keluarga Xiao mendesah pelan. Sementara semua orang mendesah seperti halnya Xiaoli. Nafas yang sudah berangsur-angsur hilang tiba-tiba mulai meningkat. Dan energi yang berubah menjadi titik bintang secara ajaib terkondensasi menjadi sinar energi cahaya yang menyilaukan. Banyak energi cahaya kemudian dengan cepat bergegas masuk dari segala arah terus-menerus mengalir ke kamar Xiaoyan. Wajah Xiaoli tiba-tiba merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat energi cahaya yang terus-menerus mengalir ke kamar Xiaoyan dan segera merasakan sedikit harapan lagi. Xiaoyan, anak ini benar-benar penuh dengan kejutan.
Bisakah Anda benar-benar memecahkan rekor ini? Ucap Xiaoli. Ini belum berakhir, teriak semua keluarga Xiao. Cahaya terang menyinari setiap bagian tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa jam kemudian, cahaya itu semakin redup dan akhirnya hilang. Begitu cahaya yang kuat menghilang, kelompok cahaya Doqi yang tersembunyi di dalamnya muncul dengan sendirinya. Di dalam menara sosok Zanlao memandangi Xiaoyan yang masih menutupkan matanya. Namun tidak ada banyak kejutan di wajahnya. Tampak situasi ini seolah-olah sudah biasa baginya. Zanlao hanya penasaran tentang bagaimana tingkat yang akan ditembus Xiaoyan. Tetapi situasi di luar menara sangat berbeda. Di kediaman Xiaoyan dibanjiri oleh orang-orang dari keluarga Xiao. Banyak orang yang tidak percaya pada kejadian ini. Tidak ada yang mengira anak ini bisa memecahkan rekor 30 hari yang ditetapkan oleh leluhurnya. Apakah anak ini mampu menerobos? Banyak orang bahkan berdoa untuk Xiaoyan di hati mereka. Bagaimanapun suatu kebanggaan untuk melihat kelahiran jenius sejati. 10 menit lagi. Banyak orang mulai menegang, melebarkan mata mereka dan bahkan sedikit membuka mulut mereka. Mereka menatap kamar Xiaoyan dan bar energi yang terus mengalir. 5 menit. 1 menit. Energi tidak berhenti. Waktu habis. Sorakan gemuruh meletus langsung di luar rumah. 30 hari anak ini. Hahaha, Xiaoyan benar-benar memecahkan rekor. Ucap banyak orang di luar rumah bersorak dan berteriak. Anak ini benar-benar memecahkan rekor. Ini sangat sulit dipercaya. Tidak heran kamu bisa dipromosikan menjadi kaisar di benua yang hina tanpa sumber kaisar. Bakat ini bahkan melampaui Xiaoqi dan Xiaoyong yang berada di peringkat pertama dan kedua di antara bakat klan. Ucap Xiaoli. Xiaoyan sekarang menerobos di tengah-tengah kaisar bintang 1. Ucap beberapa tetua dari klan Xiao yang mendeteksi kekuatan Xiaoyan. Pada saat ini mata para tetua penuh harapan pada Xiaoyan. Ranah seperti apa yang nantinya akan dicapai. Beberapa tokoh masih muncul di kerumunan. Dan setelah mendengar kaisar bintang di mulut para tetua, sosok itu sedikit terguncang. Memasuki tengah kaisar bintang, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa mempercayainya. Tetapi mereka juga memiliki beberapa kekaguman di hati mereka. Xiaoyan adalah seorang kaisar baru yang tidak dapat dilintasi selama puluhan ribu tahun. Berdiri di tempat tinggi, Xiaoli menunjukkan ekspresi kegembiraan terhadap Xiaoyan. Itu pasti akan menjadi orang yang sangat penting di antara keluarga Xiao. Hari ini Xiaoyan memecahkan rekor yang tidak pernah terpecahkan selama puluhan ribu tahun. Itu juga mewakili munculnya jenius tak tertandingi di antara keluarga Xiao. Tetapi jika difokuskan pada pelatihan, jenius ini mungkin benar-benar dapat menghancurkan keseimbangan Kaisar Zhou. Mengubah situasi dari 5 kekuatan dan bahkan memimpin keluarga Xiao untuk menciptakan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tinju Xiaoli mengepal. Melihat masuknya bar cahaya energi yang tidak berhenti di depannya, Xiaoli segera sadar dari kegembiraan. Semuanya tenang. Latihan Xiaoyan belum berakhir, ucap Xiaoli. Semua orang bereaksi dengan cepat setelah mendengar kata-kata Xiaoli. Mereka segera menekan kegembiraan dan melihat ke kamar Xiaoyan dengan seksama. Semua orang sangat ingin tahu berapa lama lagi dia berlatih. Ranah apa yang akan dipromosikan Xiaoyan setelah latihan? Ketika roh api kekacauan menyerap sumber kaisar, api kuning pucat sedikit dihasilkan dalam api yang berbeda. Tanda-tanda seperti itu secara alami tidak dapat lepas dari pengamatan Xiaoyan. Meskipun itu hanya sedikit nyala api, tetapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam nyala api kuning pucat ini ada semacam kengerian yang ekstrim. Xiaoyan hati-hati mengamati bahwa di antara api berwarna-warni terdiri dari 22 api yang berbeda. Nyala api kuning muda muncul di masing-masing api yang berbeda. Dan nyala api kuning muda ini benar-benar mengikuti sumber kaisar. Setelah sumber kaisar melewati api kuning pucat dari api yang berbeda,
Kotoran seketika menghilang sepenuhnya, dan energi murni mengalir ke pusaran roh, dan nafas Xiaoyan perlahan-lahan meningkat. Penyerapan energi tanpa henti di sekitarnya mulai berangsur-angsur menghilang. Waktu berlalu. Energi yang sangat arogan meledak dari tubuh Xiaoyan, dan kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, akhirnya Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda berhenti. Seteguk gas kuning pucat perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Xiaoyan. Dengan akhir kultivasi, hati tegang Xiaoyan perlahan-lahan rileks. Jiwanya pusing untuk sementara waktu. Pada saat ini Xiaoyan mulai perlahan-lahan membuka matanya. Begitu kuat. Apakah ini kekuatan dari Kaisar Bintang 1 kelas menengah? Saya merasakan kekuatan ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan percaya dengan Zanlao. Hasil seperti ini secara tak terduga melampaui harapannya. Jika tidak diingatkan oleh Zanlao, dia akan benar-benar akan melewatkan kesempatan luar biasa untuk berkultivasi ini. Xiaoyan perlahan berbalik dan menatap Zanlao dan berterima kasih padanya. Pipi keriput Zanlao dengan lembut tersenyum pada Xiaoyan dan melambaikan tangannya. Sudah berapa lama aku berlatih? Ucap Xiaoyan. 45 hari. Ucap Zanlao menjawab dengan lembut. Aku sudah berlatih begitu lama. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak. Pelatihannya hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai tingkat Kaisar Bintang 1 kelas menengah. Jika ditempatkan di luar, itu mungkin membutuhkan ratusan tahun. Melihat lapisan gas yang luas, Xiaoyan tidak bisa menahan cibiran lalu bergumam pada dirinya sendiri. Menara pembakaran langit benar-benar memiliki misteri yang tak terbatas, ucap Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam menghela nafas. Bahkan jika dia melihat lintasan cahaya di tengah menara, jelas lintasan cahaya ini harus memasuki lantai 2. Setelah merasakan manfaat dari lapisan pertama, Xiaoyan tidak bisa membayangkan seperti apa jika dia pergi ke lapisan kedua. Ketika Xiaoyan ingin pergi, suara Zanlao tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan. Hei, anak kecil, jangan terlalu serakah. Meskipun Anda sekarang memenuhi syarat untuk masuk, Anda harus terlebih dahulu membawa orang itu keluar rumah Anda terlebih dahulu. Jika Anda tidak berhenti berlatih, mereka mungkin tidak dapat menahan untuk bergegas masuk. Tidak baik untukmu jika menara itu ditemukan oleh mereka, ucap Zanlao. Di luar rumah, ucap Xiaoyan. Jelas Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Senior, mungkin Anda juga tahu bahwa saya telah menembus tingkat menengah Kaisar Bintang 1. Bisakah Anda membantuku menyembunyikan auraku? Ucap Xiaoyan kepada Zanlao. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatanmu. Namun karena kamu menginginkannya, yakinlah, setelah kamu keluar, tidak ada yang tahu bahwa kamu menembus tingkat menengah Kaisar Bintang 1 kecuali orang yang jauh melampauimu, ucap Zanlao. Mendengar ini Xiaoyan juga terpana. Dia tidak menyangka bahwa Zanlao benar-benar memiliki cara menyembunyikan kekuatannya. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih dan segera keluar dari dimensi pagoda emas. Zanlao tersenyum saat melihat sosok Xiaoyan yang telah pergi. Dia juga memiliki kesan yang baik pada Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan yang sudah berada di kamarnya, dia segera menyimpan pagoda ke dalam cincin penyimpanannya. Saat Xiaoyan membuka pintu kamarnya, tiba-tiba suara teriakan yang luar biasa terdengar. Dia melihat kerumunan di depannya yang berdiri di depan pintu. Sontak adegan ini membuat Xiaoyan tercengang karena sedikit bingung. Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan, kamu sudah memecahkan rekor yang tidak dapat dipecahkan oleh keluarga Xiao selama ribuan tahun. Ucap suara-suara itu. Mendengar ini Xiaoyan tidak bisa menangis atau tertawa. Dia tidak menduga bahwa retretnya ini akan menimbulkan kegemparan yang luar biasa. Di seluruh daratan Dizo,
Semua praktik pertama yaitu kaisar pertempuran hanya mencapai 1,5 bulan. Namun hari ini Shoyan yang telah menciptakan catatan ini tidak hanya membuat orang-orang dari keluarga Xiao gila, tetapi bahkan seluruh daratan Dizo akan tergila-gila dengan itu. Pada saat ini semua orang dari keluarga Xiao menatap Shoyan di luar pintu. Para tetua dari keluarga Xiao juga menatap sosok itu dalam keadaan tertegun untuk waktu yang lama. Ada ekspresi kagum di mata mereka. Hahaha, aku tidak menduga bahwa anak ini sebenarnya mencapai kaisar bintang 1 menengah setelah menghabiskan waktu 45 hari. Betapa hebatnya, ucap penatua Shaoli. Jika Shoyan diberi pelatihan khusus ditambah dengan bakat luar biasanya, mungkin 100 tahun kemudian dia dapat dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Jawab dari penatua lainnya. Ketika Shoyan pertama kali tiba, tidak ada yang berpikir bahwa anak yang rendah hati ini akan memecahkan rekor yang telah dipertahankan selama puluhan ribu tahun. Tetapi saat ini sebuah fakta ada di depan mata mereka dan Shoyan melakukannya. Menghancurkan rekor keluarga Xiao sejak puluhan ribu tahun. Pada saat ini tidak ada yang berani meremehkan Shoyan. Mungkin ribuan tahun kemudian tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pemuda ini. Mulai sekarang tidak ada yang berani memprovokasi seorang pria dengan bakat seperti itu. Mungkin tidak lama lagi Shoyan pasti menerobos Kaisar Bintang 2. Jika Shoyan berhasil menerobos Kaisar Bintang 2, itu akan menjadi satu-satunya yang tercepat dalam sejarah keluarga Xiao sejak menginjak benua kaisar, ucap Shaoli. Banyak orang memandang Shoyan dengan kekaguman dan sedikit kecemburuan. Latihan Shoyan ini memberi kesan yang sangat tidak normal kepada semua anggota keluarga Xiao. Tidak hanya mampu memecahkan rekor dan bahkan membuat rekor baru. Semua orang tahu bahwa Shoyan tidak diragukan lagi akan mendapatkan pelatihan utama di keluarga Xiao. Shaoli dan beberapa tetua melihat ke arah Shoyan yang bergegas keluar. Shaoli memandang Shoyan dengan penuh harapan, yang secara langsung akan mempengaruhi perkembangan masa depannya dan bahkan seluruh keluarga Xiao. Shaoli menepuk bahu Shoyan dan dengan lembut dia berkata, "Ikuti aku. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui," ucap Shaoli. Mendengar ini Shoyan segera mengangguk. "Semua orang bisa pergi. Kalian kembali berlatih masing-masing," ucap Shaoli kepada kerumunan. Setelah mengatakan itu Shaoli terbang menuju suatu tempat bersama Shoyan. Pada akhir latihan ini Shoyan jelas merasakan sikap para tetua di klan yang tampaknya tidak banyak berubah. Ini dapat dirasakan dari kerumunan dan suasana hangat di sebelumnya. Tetapi justru inilah yang membuat Shoyan bingung. Shaoli memandang Shoyan dan sepertinya mengerti apa yang sedang difikirkannya. Segera dia berkata, "Apakah kamu bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang di sekitar pintumu dan mereka semua sangat bersemangat?" ucap Shaoli. "Bisakah leluhur menjelaskannya?" ucap Shoyan. "Tahukah kamu hal-hal seperti apa yang telah kamu lakukan dalam 45 hari terakhir? Dan keajaiban macam apa yang telah kamu ciptakan? Ini mungkin hal biasa bagimu. Tetapi untuk orang-orang keluarga Xiao kamu adalah hal yang mengejutkan. Kamu telah mematahkan rekor yang belum pernah rusak selama puluhan ribu tahun," ucap Shaoli. "Rekor yang belum rusak selama puluhan ribu tahun?" ucap terkejut Shoyan. Setelah mendengar kalimat ini, Shoyan teringat apa yang dikatakan Zanlao kepadanya. Setiap kaisar akan memiliki kultivasi pertamanya setelah ia datang ke benua ini. Lamanya waktu kultivasi dan jumlah kekuatan yang ia kumpulkan tergantung pada kultivasi orang-orang itu sendiri. Setelah berpikir sebentar sepertinya Shoyan mengerti sesuatu. Shoyan melihat ke depan, bertanya kepada Shaoli dengan lembut, "Apa rekor tertinggi di antara keluarga Xiao?" tanya Shoyan. "Dia adalah nenek moyang Xiao, yaitu leluhur Xiaoyao, memiliki catatan 1 bulan," ucap Shaoli. "1 bulan?" ucap Shoyan. Mata Shoyan tiba-tiba menyusut.
Dan sekarang dia tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang keluarga Xiao ada di sekitar pintunya. Shaoli tersenyum lembut. Ekspresinya sangat tenang saat dia berkata, "Rekor leluhur adalah 1 bulan dan tidak ada yang bisa memecahkannya selama puluhan ribu tahun. Anak kecil, kamu memiliki bakat yang sangat luar biasa. Tidak hanya memecahkan rekor dan telah membuat rekor baru. Tanpa diduga beberapa keturunan keluarga Xiao benar-benar dapat memecahkan rekor ini. Nenek moyang pertama menjelaskan kepada saya jika ada orang-orang dari keluarga Xiao benar-benar memecahkan rekornya, mereka harus fokus pada pelatihan keluarga," ucap Shaoli. Hanya setelah mengatakan ini tubuh Shaoli tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melihat sekeliling dan tidak menemukan perbedaan antara tempat ini dan tempat-tempat lainnya. Sosok Shaoli menggerakkan jari-jarinya dan membuat segel aneh. Gelombang riak hijau berdesir di seluruh ruang seperti riak. Terlihat sebuah gerbang batu yang penuh dengan peninggalan kuno muncul di depan mata Xiaoyan. "Ini adalah monumen kekacauan," ucap Shaoli. "Monumen kekacauan? Mungkinkah ini berhubungan dengan roh api kekacauan yang belum menyatu dalam tubuhku?" ucap Xiaoyan. "Monumen ini ditinggalkan oleh para tetua yang memiliki roh api kekacauan sebelumnya. Bahkan para tetua di klan tidak tahu keberadaan ini. Pergi dan lihat apakah kamu bisa membukanya," ucap Shaoli. Tiba-tiba kekuatan monumen kekacauan perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Ketika monumen kekacauan perlahan memasuki tubuh Xiaoyan, api yang berbeda di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan memancarkan api kuning muda. Shaoli yang melihat ini segera memiliki ekspresi terkejut. Perasaan yang akrab membuatnya tidak bisa menahan untuk bertanya, "Ini, apakah kamu berhasil menggabungkan roh api kekacauan?" ucap Shaoli. Mendengar ini Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mungkin terlalu dini untuk berhasil dalam menyatukan roh api kekacauan. "Saya tidak tahu apakah saya bisa membuka reruntuhan dan menggabungkan roh api kekacauan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan secara alami menebak bahwa api kuning samar di tangannya seharusnya adalah roh api kekacauan. Dia kemudian melihat ke pintu batu yang penuh dengan atmosfer kuno di depannya. Nyala api di ujung jarinya terasa seperti menemukan sesuatu. Segera Xiaoyan menjentikan jarinya sedikit dan nyala api kuning pucat tiba-tiba keluar. Itu menembak secara eksplosif menabrak gerbang. Scene berganti. Banyak murid di lembah Tianming berbicara tentang kejeniusan yang muncul dari keluarga Xiao kali ini. Jelas berita bahwa Xiaoyan memecahkan rekor dan menerobos ke tingkat menengah Kaisar Bintang 1 telah menyebar. Jenius dari keluarga Xiao tampaknya dia bernama Xiaoyan, gumam sebagian murid lembah Tianming. "Aku dengar itu tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga membuat rekor baru 45 hari. Setelah itu Xiaoyan menerobos ke Kaisar Bintang 1 menengah," jawab dari murid lembah Tianming. Menerobos langsung ke tengah Kaisar Bintang 1. Seorang anak yang dibawa oleh leluhur beberapa waktu yang lalu tampaknya itu adalah Xiaoyan kan? Ucap murid-murid lembah Tianming yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi di alun-alun. Pada saat ini reputasi Xiaoyan menyebar dengan cepat ke seluruh lembah. Selama nama Xiaoyan disebutkan, itu semua tentang rasa hormat dan kecemburuan. Jika ada pilar seperti itu dalam sebuah keluarga, keluarga ini akan bangkit karena kejeniusan ini. Dapat dibayangkan betapa pentingnya posisi Xiaoyan sekarang di mata keluarga Xiao, ucap murid dari lembah Tianming. Wu Yang dan Mu Feng juga ada di antara mereka ketika mendengar diskusi ini. Mu Feng tampak sedikit tercengang, berpikir bahwa dia telah menyinggung Xiaoyan dan merasa ketakutan di hatinya. Apakah kalian yakin bahwa nama jenius yang muncul di antara orang-orang keluarga Xiao adalah Xiaoyan? Ucap Kaisar Ming tidak bisa tidak terkejut mendengar berita ini. Itu benar, dia adalah Xiaoyan, ucap murid-murid lembah Tianming. Hahaha, Xiaoyan, Kaisar ini tidak salah memilihmu. Betapa beruntungnya saya dianggap sebagai gurumu.
Ucap Kaisar Ming penuh kebanggaan di wajahnya. Bahkan pada saat dia berkultivasi pada pertama kalinya, dia hanya mampu menahan selama 1 bulan sebelum menembus ke tingkat menengah dari seorang kaisar. Sekarang setelah memikirkan bakat Xiaoyan, betapa mengerikannya pencapaian orang ini. Kaisar Ming menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kita harus pergi ke orang-orang keluarga Xio untuk membentuk aliansi. Ikatan ini harus ada," ucap Kaisar Ming. Xin beralih ke Xiaoyan dan Xiaoli. Telapak tangan Xiaoyan yang lembut menggerakkan nyala api kuning, mencoba melihat apakah dia bisa membuka pintu batu. Meskipun ada sedikit suara terbakar di atas gerbang batu, namun masih tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Xiaoyan mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. "Bocah, apa kamu ingin membuka pintu batu ini dengan nyala api kecilmu? Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Kamu hanya bisa membuka pintu batu ini sampai kamu berhasil menggabungkan roh api kekacauan," ucap suara yang tiba-tiba terdengar. "Bukankah ini suara Zanlao?" ucap Xiaoyan. Api yang masih berdenyut di atas gerbang batu dengan cepat ditarik oleh Xiaoyan. Xiaoli memandang Xiaoyan yang menarik kembali nyala api dan segera bertanya, "Tidak bisakah kamu membukanya?" ucap Xiaoli. "Ya, kekuatan nyala api ini masih terlalu kecil dan tidak mungkin mampu membuka gerbang batu ini. Sepertinya aku bisa membukanya jika setelah semua roh api kekacauan bergabung," ucap Xiaoyan. Xiaoli tidak menunjukkan wajah frustasi. Meskipun Xiaoyan tidak bisa membuka gerbang batu ini, setidaknya Xiaoyan mulai bisa mengaktifkan roh api kekacauan yang membuat dia terkejut sebelumnya. Lagi pula segel di gerbang batu ini masih terlalu kuat. Bahkan seorang kaisar bintang 3 puncak tidak dapat menaklukkannya. Tidak perlu dikatakan Xiaoyan yang masih dalam kaisar bintang 1 menengah. Xiaoli kembali menatap Xiaoyan, dia tersenyum dan berkata, "Aku akan mengajarimu metode memanggil gerbang batu terlebih dahulu. Jika kamu merasa bisa membukanya, kamu bisa datang ke sini lagi," ucap Xiaoli. Setelah mengatakan itu, Xiaoli menjentikan jarinya dan seberkas cahaya melesat ke alis Xiaoyan. Metode memanggil gerbang batu kekacauan tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. "Baiklah, sekarang kita harus kembali. Sepertinya ada seseorang yang menunggumu," ucap Xiaoli. Setelah mengatakan itu, Xiaoli terbang dengan Xiaoyan mengikutinya. Xiaoli mulai perlahan melambat sampai dia mendarat di gedung. Setelah melewati beberapa bangunan yang menjulang, sebuah bangunan yang sangat berbeda secara bertahap muncul di depan Xiaoyan. Bangunan itu berbentuk tripod dengan permukaan dilapisi perunggu. Di depan rumah berbentuk tripod ada 2 karakter besar yang bertulis Kuildan. Mencium aroma yang familiar ini, panas berapi-api yang belum terlihat selama bertahun-tahun melintas dari mata Xiaoyan. Jika itu adalah di benua Douqi, mereka akan menyebutkan sebagai tempat alkemis. Mengapa leluhur Xiaoli membawaku ke sini? Apakah dia juga tahu bahwa aku adalah seorang alkemis? Ucap dalam hati Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan merasakan bahwa di dalam Kuildan ada yang memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada dirinya. Xiaoli segera mendorong ke depan untuk membuka pintu Kuildan. Xiaoyan tanpa daya hanya bisa mengikuti dengan rasa ingin tahu. Setelah memasuki ruang Kuildan, Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat yang memenuhi seluruh ruangan. Xiaoyan melihat sekeliling. Ada beberapa gerbang batu di sekitarnya. Setiap gerbang batu dicetak dengan pola yang aneh. Di dalam gerbang batu di sekitarnya ada fluktuasi energi 2 kali lebih besar dari yang dia rasakan sebelumnya. Pada saat ini Xiaoli berhenti di gerbang batu di tengah. Menyaksikan nafas yang keluar dari gerbang batu itu, dia segera berkata sambil tersenyum, "Xiaolong, apakah kamu belum memurnikannya? Keberhasilannya tidak terlalu tinggi, namun kamu masih akan bertaruh lagi," ucap Xiaoli. Mendengar kata-kata Xiaoli, Xiaoyan segera terkejut. Bukankah Xiaolong yang datang menjemputnya di lembah Tianming?
Tanpa diduga dia merupakan seorang alkemis. Leluhur Xiaoli, apakah leluhur Xiaolong seorang alkemis? Tanya Xiaoyan. Ya, pria tua itu sangat terkenal. Dia dikenal sebagai pecandu obat di benua Kaisar. Dia sangat menyukai perjudian selama memurnikan pil. Orang tua ini bilang bahwa dia menyukaimu, dan aku memintanya membuatkan ramuan untukmu, ucap Xiaoli. Di benua Kaisar, alkemis Xiaolong adalah salah satu yang terbaik. Tetapi dia juga mendapat julukan pecandu obat. Bukan hanya karena prestasinya yang luar biasa dalam alkemis, tetapi karena obsesinya dengan alkimia yang membuatnya dijuluki pecandu obat. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya ingin menjadi muridnya. Tetapi setiap orang yang datang untuk menjadi murid selalu dia tolak. Status Xiaolong tidak lebih rendah dari Xiaoli. Jika bukan karena obsesinya dengan alkimia, mungkin dia sudah menjadi penatua kedua dari orang-orang keluarga Xiao. Xiaoli, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pikir ini adalah pil tanah liat? Ucap Xiaolong. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia terkejut saat menemukan sosok Xiaoyan. Dia berkata lagi, "Hei, anak ini juga ada di sini," ucap Xiaolong. Xiaolong memegang botol giok putih di tangannya dan perlahan-lahan muncul di depan Xiaoyan dan Xiaoli. Di dalam botol giok ada energi kuat di dalamnya. Xiaoyan merasakan aroma pil embrionik tingkat kaisar dalam botol giok. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Pada saat itu hanya ada satu pil embrionik tingkat kaisar di benua Douqi. Bahkan hanya dengan satu pil ini bisa menciptakan Kaisar Doudi. Namun sepertinya di sini tidaklah langka. Xiaolong melambaikan tangannya, segera botol giok di tangannya langsung dilemparkan ke Xiaoyan. Merasakan aura Xiaoyan, mata Xiaolong memancarkan cahaya keemasan. Dia berkata, "Anak yang baik, sebenarnya kamu telah dipromosikan ke Kaisar bintang 1 tingkat menengah. Ini sungguh sesuatu yang tak terduga. Tampaknya kamu datang di saat yang tepat saat aku membuat ramuan ini untukmu," ucap Xiaolong. Mendengar kata-kata Xiaolong, Xiaoyan sedikit terkejut. Apakah ramuan ini dibuat untuk dirinya? Xiaoyan meraih dengan cepat dan merasakan energi yang kuat melalui botol giok. Pil yang mengandung energi kuat itu berdetak kencang di tangan Xiaoyan. Apakah ini pil kaisar? Gumam Xiaoyan. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, ia juga sangat ingin memperbaiki pil kaisar legendaris. Itu karena selama dia berada di benua Douqi, itu sudah tidak ada lagi sumber energi kaisar atau yang disebut origin Qi yang tersisa. Sekarang karena dia sudah berada di benua kaisar, tentu keinginan untuk membuat pil kaisar melonjak di matanya. "Bocah, bukankah kamu juga seorang alkemis? Mengapa kamu tidak membuat ramuan kaisar?" tanya Xiaolong. "Aku tidak memiliki sumber kaisar di benua Douqi atau formula kaisar pil. Jadi aku tidak bisa membuat pil kaisar," ucap Xiaoyan berkata tanpa daya. "Saya masih punya beberapa ramuan dan resep di sini. Apakah kamu ingin mencobanya?" ucap Xiaolong memandang Xiaoyan dengan sangat bersemangat. Mendengar kata-kata Xiaolong, mata Xiaoyan juga menjadi berapi-api. Dia mengangguk. Bagaimana mungkin Xiaoyan melewatkan kesempatan ini? Melihat tatapan tegas Xiaoyan, Xiaolong tertawa dan menembakkan formula ke arah Xiaoyan. "Anak kecil, keberanianmu patut dipuji. Tetapi memperbaiki pil kaisar tidak sesederhana yang kau pikirkan," ucap Xiaolong. Xiaoyan mengambil formula itu dan segera mempelajarinya. Selanjutnya Xiaolong mendongkak dan berkata kembali pada Xiaoyan, "Semua bahan obat ada di sini. Gunakanlah sesukamu," ucap Xiaolong sangat ingin tahu tentang teknik penyulingan Xiaoyan. Dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki roh api kekacauan dan juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan lebih kuat dari kekuatan roh alkemis pemurnian jiwa kaisar biasa. Selain itu, prestasi Xiaoyan sangat luar biasa. Dia dapat memecahkan rekor keluarga Xiao selama puluhan ribu tahun.
Jenius seperti itu masih benar-benar langka bahkan di benua kaisar. Xiaolong tentu saja ingin tahu prestasi seperti apa yang diperoleh Xiaoyan dalam alkemis. Terima kasih atas kebaikan leluhur. Ucap Xiaoyan mengambil resep dan tidak sabar untuk memasuki plafon batu yang ditutup perlahan. Xiaoli menoleh untuk melihat Xiaolong dan berkata, "Xiaolong, apakah menurutmu bocah ini dapat memurnikan pil kaisar?" tanya Xiaoli. Xiaolong tersenyum dan memperhatikan Xiaoyan. Dari kelihatannya Xiaoyan sangat tenang. Walau kekuatannya masih kaisar bintang 1 menengah, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang kuat ditambah ada roh api kekacauan di tubuhnya. Untuk memurnikan pil kaisar tidak sepenuhnya mustahil. Kuharap anak ini tidak akan mengecewakan kita, ucap Xiaolong. Di dalam ruangan ada ribuan bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat tingkat kaisar. Xiaoyan sangat bersemangat dan ingin tahu tentang memperbaiki pil kaisar. Setelah Xiaoyan mengidentifikasi semua bahan-bahan obat ini, dia menemukan bahwa itu berarti Xiaoyan hanya memiliki 3 peluang. Xiaoyan perlahan menghela nafas, dan tangannya perlahan diletakkan di atas kuali obat. Segera sinar api kuning muda keluar dari ujung jarinya dan itu melesat ke kuali obat seperti kilat. Dalam waktu singkat api kecil berubah menjadi api yang mengamuk. Saat api kuning pucat mulai naik, kuali obat memancarkan warna merah misterius dan menyilaukan. Kuali obat di benua kaisar benar-benar tidak biasa. Kuali obat yang ada di benua Douqi sama sekali tidak sebanding, gumam Xiaoyan. Setelah suhu di kuali obat mencapai suhu konstan, Xiaoyan melambaikan tangannya dan bahan obat tergantung di udara sebelum memasuki kuali. Meskipun bentuk bahan obat ini sangat aneh, tetapi orang bisa mencium aroma kuat yang terpancar dari obat-obatan tersebut. Menurut catatan, bahan obat ini disebut Lingzi kuno, yang terbentuk di pegunungan dalam dan terkondensasi oleh energi yang sangat murni setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika orang menyerap dan memurnikannya, itu akan memperkuat semangat juang. Itu sangat jarang bahkan di benua kaisar, dan merupakan bahan obat yang sangat penting di kalangan kaisar bintang 2. Menghadapi api yang menyala, cabang Lingzi kuno mengeluarkan aliran kabut untuk melawan. Itu mencoba menghentikan erosi suhu tinggi. Kabut dan api kuning pucat saling mengikis. Cabang Lingzi kuno itu bahkan mampu terlibat dengan roh api kekacauan meski hanya jangka pendek. Itu sudah membuktikan energinya yang sangat kuat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya. Benar saja ini adalah bahan obat yang sangat langka di benua kaisar, ucap Xiaoyan. Melihat adegan ini di kuali obat, Xiaoyan merasakan kekaguman. Di bawah pembakaran roh api kekacauan dengan suhu tinggi, cabang Lingzi kuno akhirnya tidak bisa menahan sebelum menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini berlanjut selama 1 jam dan Lingzi kuno yang kokoh akhirnya sepenuhnya berubah menjadi cairan kuning. Cairan itu memancarkan energi murni yang sangat kaya. Penyulingan ini tentu saja membutuhkan kemampuan pengandalian api yang kuat dari Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan memasukkan jenis ramuan obat lain. Di meja batu yang tertutup berbagai bahan obat secara bertahap berkurang. Aroma obat yang kuat bercampur satu sama lain tertinggal di ruang batu seperti awan kabut. Pemurnian bahan obat secara bertahap selesai. Selama pemurnian ini Xiaoyan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang telah ia hancurkan. Wajah Xiaoyan mulai terlihat serius. Dia tahu tahap selanjutnya akan terasa sangat sulit. Ramuan ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada kaisar yang telah dipromosikan untuk waktu yang lama. Tetapi untuk orang yang baru saja memasuki level baru ini memiliki peran yang sangat penting. Dapat mengurangi atmosfer yang tidak stabil ketika baru saja dipromosikan dan menstabilkannya. Oleh karena itu, efek ini memiliki godaan besar bagi sebagian besar kaisar yang baru dipromosikan. Dengan berlalunya waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil memperbaiki semua esensi tanaman obat.
Pemurnian tersebut membuat pikiran Xiaoyan sedikit lelah. Banyak cairan obat baru saja bersentuhan dan fluktuasi energi yang hebat meletus. Segera sebagian besar cairan obat murni yang baru saja disuling menguap dan hilang. Melihat kejadian ini, Xiaoyan sedikit mengeringit. Tentu saja ini akan benar-benar sedikit lebih sulit mengingat bahwa ini merupakan pertama kalinya. Xiaoyan duduk di depan kuali. Xiaoyan mengerang sesaat. Dan dalam benaknya terus memutar kembali beberapa penglihatan yang dihasilkan ketika bahan obat menyatu. Untuk waktu yang lama dia menatap cairan obat dan segera mulai lagi. Tentu saja memperbaiki pil bukan sesuatu yang mudah. Setelah Xiaoyan gagal untuk pertama kalinya, butuh hampir 10 hari sebelum memperbaiki bahan obat kedua. Kali ini Xiaoyan sangat berhati-hati. Akan tetapi pada percobaan yang kedua kalinya masih ada kesalahan pada saat-saat terakhir. Kali ini menyebabkan dia sekali lagi gagal dalam penyempurnaan pil kaisar. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiaoyan meneteskan darah. Xiaoyan tahu kesulitan mencari bahan obat ini. Sial, aku masih meremehkan kesulitan ramuan ini, gumam Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mengerti bahwa kegagalan terakhirnya dia terlalu cemas dan kehilangan ketenangan. Sehingga menyebabkan gerakan Xiaoyan agak tidak teratur. Menyadari hal ini, Xiaoyan secara bertahap menenangkan pikirannya. Dia mengembuskan nafas beberapa kali dan mengeluarkan ramuan obat yang akan jadi kesempatan terakhirnya. Dengan lambaian tangannya semua bahan obat dimasukkan ke dalam kuali. Selanjutnya nyala api di tangannya berkobar di dalam kendalinya. Waktu berlalu. Xiaoyan menyempurnakan terus-menerus selama hampir sebulan penuh. Jika bukan karena kekuatan keadaan jiwa kaisar dan bintang satu tingkat menengahnya, dia kemungkinan tidak akan mampu bertahan sampai sejauh ini. Selanjutnya banyak cairan obat murni dalam kuali obat juga secara bertahap mulai melebur. Untungnya tidak ada kesalahan yang dilakukan pada langkah ini. Dan ketika perpaduan obat selesai, cairan obat berwarna-warni berukuran setengah kepalan tangan muncul di dalam kuali obat. Melihat cairan bercampur satu sama lain, Xiaoyan segera menyuntikkan kekuatan jiwa kaisar dengan gila-gilaan. Dia mengendalikan api ke tingkat yang sempurna dan perlahan-lahan melepaskan suhunya. Banyak cairan obat di dalam mulai menggumpal sepenuhnya. Sekitar setengah hari kemudian permukaan cairan secara bertahap menjadi keras dan permukaan pil terbentuk secara bertahap. Melihat pil yang akhirnya terbentuk, Xiaoyan akhirnya bernafas lega. Langkah-langkah paling sulit telah selesai. Selanjutnya yang tersisa hanya mempertahankan suhu nyala api sebelum pil tersebut akan disempurnakan. Di dalam aula ekspresi Xiaolong dan Xiaoli dipenuhi dengan kecemasan. Dia sudah menghabiskan waktu selama hampir sebulan penuh. Namun kenapa dia tidak keluar-keluar? Apakah terjadi sesuatu di dalam? Ucap Xiaoli tidak tahan dan berdiri. Xiaolong melirik ke arah pintu batu dan berkata, "Alkemis memakan waktu yang lama dan ini pertama kalinya Xiaoyan memperbaiki pil kaisar. Tentu saja itu akan memakan waktu lebih lama," ucap Xiaolong. "Kamu mengatakan ini hampir 10 kali. Tidak mungkin anak ini bisa membuat pil kaisar untuk pertama kalinya," ucap Xiaoli. "Apakah kamu meragukan penglihatanku? Mengapa kita tidak bertaruh?" ucap Xiaolong, matanya menjadi bersinar ketika dia berbicara tentang judi. "Saat kamu berbicara tentang perjudian, kamu menjadi sangat semangat. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan kehilangan setiap berjudi?" ucap Xiaoli. "Siapa bilang aku harus kehilangan setiap pertaruhan? Beberapa waktu yang lalu saat aku masih bersama lelaki tua itu aku memenangkan taruhan," ucap Xiaolong. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kemenangan itu tidak lebih dari sekedar keberuntungan?" ucap Xiaoli. "Kalau begitu ayo kita bertaruh," ucap Xiaolong dengan bangga. "Apa yang akan menjadi taruhannya?" ucap Xiaoli. "Taruhkan keluargamu Xiaoqi.
Jika Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil kaisar, maka kamu akan memberikan Xiaoqi dari keluargamu kepadanya. Jika Xiaoyan gagal dalam penyempurnaan, aku akan secara khusus membuatkan pil obat untuk keluargamu. Bagaimana? Ucap Xiaolong. Xiaoli ragu-ragu sejenak. Jika Xiaoyan benar-benar menyempurnakan pil kaisar kali ini, maka bakat Xiaoyan untuk memperbaiki pil obat sangat menakutkan. Selain itu, bakat Xiaoyan dalam hal pertempuran sangat luar biasa. Jika Xiaoyan mampu membuat pil kaisar, maka Xiaoyan bukanlah seorang jenius biasa. Karena ini masalahnya, bukankah Xiaoqi akan mendapatkan keuntungan yang besar walaupun dia kalah? Selain itu, bahkan jika Xiaoli menang, Xiaolong akan secara pribadi memperbaiki pil untuk seluruh keluarganya. Memikirkan hal ini, Xiaoli tidak lagi ragu-ragu. Dia berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu," ucap Xiaoli. Tidak lama setelah sepakatan diputuskan, tiba-tiba seluruh ruang bergetar hebat. Getaran tiba-tiba ini menyebabkan Xiaolong dan Xiaoli saling bertukar pandang. Kemudian mata mereka bergerak ke arah yang sama di mana gelombang energi yang luar biasa kaya dengan cepat terbentuk. Tampaknya pemurnian akan berhasil. Hahaha, Xiaoli, jangan menyesal telah bertaruh denganku, ucap Xiaolong tertawa terbahak-bahak. Xiaoli juga diam-diam senang di hatinya. Pemuda ini sungguh luar biasa. Sepertinya pil kaisar dari Xiaoyan akan segera sempurna. Aku tidak tahu apakah bocah ini mampu menanggung pil petir yang ditariknya, ucap Xiaoli. Jika bocah itu tidak bisa melawannya, kita harus naik untuk membantu. Kalau tidak, dia akan terluka parah, ucap Xiaolong dengan suara serius. Suara Xiaolong baru saja terdengar ketika fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba meroket ke tingkat yang mengerikan. Seberkas energi sekitar setengah kaki ditembak langsung keluar dari ruang batu. Melihat sinar cahaya yang melesat ke langit, bahkan wajah Xiaolong sedikit berubah. Saya tidak berharap anak ini mencapai tingkat seperti itu. Saya khawatir bahkan saya tidak memiliki bakat seperti itu saat seumuran dengannya, ucap Xiaolong. Tetapi kamu harus tahu bahwa kekuatan petir disertai dengan peningkatan kualitas pil, ucap Xiaoli. Mengambil pil petir juga merupakan ujian bagi sang alkemis. Pil kaisar terlalu menakutkan. Itu membentuk kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkan pil kaisar. Alkemis harus bisa menahan petir dan melindungi ramuan itu. Jika tidak, maka pil itu akan sia-sia dan dihancurkan. Banyak kegagalan disebabkan oleh alkemis yang tidak bisa menahan pil petir. Oleh karena itu, alkemis harus mengambil petir untuk meningkatkan kualitas pil yang disempurnakan. Itu juga merupakan bagian dari teknik pemurnian. Xiaoyan menatap energi yang berkumpul di sekitar awan yang berlanjut. Dia segera melangkah dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Melihat awan yang berputar, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara. Tetapi setelah melihat bahwa pil petir yang begitu kuat ini sepertinya mustahil tubuh Raja Utara mampu melahap pil petir. Xiaoli dan Xiaolong juga dengan tergesa-gesa terbang keluar dari ruangan. Awan guntur melonjak hebat di langit. Itu bahkan menerangi langit dan bumi seperti siang hari. Bahkan aku juga harus berhati-hati dengan menghadapi petir ini. Jika aku sedikit ceroboh, bisa-bisa akibatnya akan fatal, ucap Xiaolong tertawa getir. Terbentuknya awan petir 5 warna menjadi lebih ganas. Suara petir yang keras terdengar terus-menerus. Petir 5 warna ini yang baru saja terbentuk tiba-tiba melesat seperti ular saat menyapu awan dan merobek ruang. Melihat petir besar yang melesat ke arahnya, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan siap untuk menerima petir secara langsung. Apakah bocah ini akan melawan pil petir 5 warna secara langsung? Bukankah ini terlalu ceroboh? Bahkan jika Xiaoyan memiliki keberuntungan yang besar, setidaknya dia akan terluka parah karena ini, ucap Xiaolong. Xiaolong, kita akan membantunya. Xiaoyan tidak akan bisa menghadapi petir ini, ucap Xiaoli terbang ke arah Xiaoyan. Bocah, cepat pergi.
ucap Xiaolong. Tepat setelah mereka bersiap untuk menghadapi pil petir yang akan menyebar, cincin kanan Xiaoyan tiba-tiba berkelebat dengan kilatan emas. Terlihat sosok naga petir emas besar muncul di depan Xiaoyan. Petir yang jatuh ke arah Xiaoyan dengan mudahnya ditelan oleh naga petir emas. Naga petir emas ini sebenarnya dapat menyerap kekuatan pil petir 5 warna. Ucap terkejut Xiaolong setelah menyaksikan adegan ini. Menurut dugaannya, itu tidak dapat menyerap kekuatan pil petir 5 warna. Tidak heran orang ini begitu tenang. Ini sebenarnya naga petir emas dapat melahap pil petir 5 warna, ucap Xiaolong. Faktanya Xiaoyan tidak tahu kalau naga petir emas bisa menelan pil petir 5 warna. Dia awalnya ingin melawan dengan kekuatannya sendiri, namun tiba-tiba naga petir emas keluar dan menyerap pil petir 5 warna. Sejumlah energi aneh memasuki pil kaisar. Segera permukaan pil yang agak kasar mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Pil petir yang lain melesat dengan cepat sebelum ditelan oleh naga petir emas yang melayang di udara. Setelah menelan pil petir 2 kali, permukaan tubuh naga emas diselimuti oleh petir. Dan warna emas telah menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Di atas langit petir meraung tanpa henti dan itu terus-menerus ditelan oleh naga petir emas. Melihat naga petir ini, Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit cemburu. Alangkah baiknya jika ia juga memiliki binatang seperti itu. Setelah setengah jam pembaptisan pil petir, tubuh naga petir emas hampir seluruhnya berubah menjadi warna emas yang lebih dalam. Setelah 10 menit berlalu, fluktuasi energi di awan perlahan-lahan melemah sebelum petir perlahan menyebar. Ketika awan petir yang mengerikan ini menyebar, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan naga petir emas telah sangat meningkat. Xiaoyan tersenyum dan segera mengalihkan pandangannya kembali ke kuali obat. Gelombang energi dari pilar kaisar terpancar. Pada saat ini bahkan dengan konsentrasi Xiaoyan, dia masih menunjukkan ketidakpercayaan bahwa pil tingkat kaisar lahir di tangannya. Kali ini pemurnian Xiaoyan menarik banyak orang untuk menonton. Gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak orang. Dan film pun berakhir.